Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Mulai rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada hari ini kita akan meneruskan kembali topik atau kurikulum yang sudah kita tetapkan dari awal tahun ya, dari tahun lalu sebenarnya. Oke, sekarang kita akan melihat soal satu tema ya yang dikirimkan pada saya oleh seorang penonton saya di YouTube ya. Saya berterima kasih banget kalau Anda mau nge-like dan Anda mau subscribe saya. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau ada renungan baru, Anda akan otomatis mendapatkan notif ya. Jadi pastikan Anda pencet tombol subscribe dan Anda nyalain juga loncengnya untuk semua konten ya. Jadi kalau ada konten baru, Anda nggak ketinggalan. Itu aja ya, itu aja maksud saya. Hari ini saya akan bahas, mulai hari ini maksudnya ya, beberapa hari ke depan saya akan bahas mengenai hal-hal ya yang tidak diketahui oleh orang-orang awam, oleh karena ada banyaknya ya teologi lain ya, teologi tidak firmaniah yang akibatnya karena diberitakan oleh begitu banyak orang salah menangkap ya. Salah satunya adalah ada firman Tuhan yang berkata bahwa jangan kamu pikir aku datang untuk meniadakan Torah ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tapi ada yang nambahin juga, ya digenapi Pak, karena genap jadi batal. Lah, itu namanya kacau dong. Untuk menggenapi artinya apa? Ya melakukannya teman-teman ya. Dan kenapa Tuhan Yesus melakukan atau menggenapi Torah? Tujuannya supaya kita murid-muridnya ya, para talmidimnya Yeshua akan mengikutinya juga ya. Jadi bukannya untuk meniadakannya, karena Tuhan Yesus berkata dia datang bukan untuk meniadakannya, bukan untuk membatalkannya, tapi untuk menggenapinya atau melakukannya ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita juga mencontohnya juga rekan-rekan ya. Nah, salah satu cerita atau kisah yang terjadi dalam Injil yang sering kali diajarkan oleh orang-orang sebagai bukti ya teman-teman, bahwa Tuhan Yesus itu membatalkan Torah. Salah satunya adalah pengalaman bagaimana seorang wanita yang kedapatan berzina katanya ya, itu dihadapkan pada Tuhan Yesus. Lalu ternyata tidak ada orang yang menjadi saksi ya, nggak ada orang yang melempar batu yang pertama. Nah, itu dianggap oleh beberapa orang, dianggap sebagai itu bukti kalau Yeshua itu membatalkan Torah, dia melawan Torah. Kan Torah harusnya yang kedapatan berzina kan dirajam ya, dibunuh, dilempar batu sampai mati. Itu karena orang-orang yang berkata seperti itu, mohon maaf ya, walaupun ngakunya hamba Tuhan sekalipun, dia nggak tahu firman Tuhan. Dan setelah saya jelaskan nanti, Anda punya pilihan. Anda mau ikut percaya pada hamba Tuhan yang nggak tahu firman Tuhan itu, atau Anda mau cari hamba-hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan. Karena sekali lagi teman-teman, Tuhan Yesus itu konsekuen ya. Firman Tuhan berkata kalau Tuhan Yesus itu tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nggak berubah. Karena itu rekan-rekan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Jadi kalau ada orang atau agama lain ya yang membanding-bandingkan Yesus dengan Nabi, itu kacau. Karena apa? Karena Yesus itu bukan Nabi ya. Di agama lain dia suka disama-samakan dengan tokoh Nabi dari agama lain. Kayak lagi saya bilang, kita nggak sama, nggak usah disama-samain ya. Nggak usah sama-samain, karena apa? Karena memang beda. Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan Nabi, dia bukan manusia biasa. Dia adalah Yahweh atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, darah daging manusia ya, mengambil rupa ya. Jadi rekan-rekan, Yeshua adalah Tuhan, dia adalah Yahweh yang menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Saya tahu ada beberapa orang hamba Tuhan bahkan yang bodoh, tidak tahu arti kata inkarnasi. Dikira reinkarnasi itu beda ya. Inkarnasi itu artinya apa? Incarnate artinya adalah Tuhan atau Elohim yang mengambil rupa daging. Incarnate, karnate itu artinya adalah daging ya rekan-rekan. Jadi kalau Anda suka makan chili con carne, artinya apa? Cabe di atas daging. Chili, cabe, con carne, dengan daging. Carne itu daging ya. Jadi teman-teman, inkarnasi artinya adalah mengambil rupa
dalam daging ya, mengambil rupa dalam daging, dibungkus daging. Itu artinya inkarnasi, beda dengan reinkarnasi. Oke, sekali lagi, memang saya sengaja bahas ini kenapa? Hari ini saya ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang nggak tahu, tapi sok tahu, ya, nggak punya background yang tepat untuk mengajar, tapi ngajar juga. Nanti kalau udah dijelaskan ngomongnya apa? Ya maaf Pak, saya emang nggak punya latar belakang teologi ya. Ya udah, nggak usah cerewet, nggak usah sok tahu. Kalau nggak punya latar belakang teologi ya, jangan ngajar ya. Balik lagi, ini juga yang hari ini mau kita bahas ya rekan-rekan ya. Yaitu apa? Cerita yang menjadi bukti dalam tanda kutip ya, bahwa Yeshua itu melanggar Torah, meniadakan Torah, yaitu tentang wanita yang berzina. Oke, saya akan tunjukkan sekarang di layar Anda hari ini, detik ini juga, ya ini layarnya. Kita akan ambil dari ayat berikut ini ya. Oke, Yohanan atau Injil Yohanes pasal 8 ayat yang pertama mulai. Dan Yeshua pergi ke Bukit Zaitun, dan ketika fajar menyingsing, dia tiba kembali di bait suci, dan semua orang datang kepadanya. Dan setelah duduk, dia mengajar mereka. Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan. Dan setelah menyuruhnya berdiri di tengah-tengah, mereka berkata kepadanya, Guru, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Dan di dalam Torah, Musa memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Lalu engkau hendak mengatakan apa? Adapun mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka dapat mempersalahkannya. Tetapi sambil memungkuk, Yeshua menulis di tanah dengan jarinya, seakan tidak mempedulikannya. Dan ketika mereka terus menanyai dia dengan menegakkan badan, dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Dan dengan memungkuk, dia menulis lagi di tanah. Dan setelah mendengar dan karena ditemplak oleh hati nuraninya, mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tua-tua sampai yang terakhir. Dan Yesus ditinggalkan sendirian, juga wanita itu yang diberdirikan di tengah-tengah. Lalu sambil berdiri dan karena melihat tidak ada seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, hai wanita, di manakah mereka? Orang-orang yang mendakwamu itu, tidak adakah yang menghukum engkau? Dan dia berkata, tidak ada seorang pun ya Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berdosa lagi. Haleluya. Nah rekan-rekan, yang pertama-tama saya ingin address adalah apa? Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berdosa lagi. Jadi teman-teman, ini artinya Tuhan Yesus mengampuni nggak wanita itu? Ada yang bilang, wah ya mengampuni dong, kan disuruh pergi, kan disuruh jangan berdosa lagi. Salah ya. Menurut saya mengambil prinsip ya, sola scriptura. Artinya apa? Ini prinsip yang penting untuk kita belajar firman Tuhan. Artinya apa? Kalau apa yang nggak ditulis di firman Tuhan, jangan diada-adain. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Udah itu aja ya. Saya nggak bulat-bulat menerima sola scriptura, tapi intinya teman-teman, itu adalah suatu konsep yang baik. Kalau di firman Tuhan nggak ada, jangan lu ada-adain. Contohnya apa? Contohnya dia berkata, apa yang ditulis oleh Yeshua ya? Ada yang berkata, dia menuliskan, mana lakinya? Nah teman-teman, itu nggak tertulis di firman Tuhan, artinya nggak ada. Jadi jangan Anda menambah-nambahi firman Tuhan ya. Jangan nambah-nambahin, karena nggak boleh. Kitab Wahyu berkata, jangan menambahi. Kalau kita menambahi firman Tuhan atau menguranginya, maka akan tambahkan juga kutukan-kutukan yang tertulis di firman ini ya. Itu kata kitab Wahyu. Jadi kalau nggak tulis di firman Tuhan, jangan lu tambah-tambahin. Nggak pernah ditulis mana lakinya, nggak ada. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang khotbah seperti itu, mungkin ya saya positive thinking, mungkin dia bercanda. Ya udah, anggap aja bercandaan. Dan please Anda jangan dengarkan lagi hamba Tuhan yang suka bercandaan pada waktu membaca firman. Karena apa? Saya tahu komedi waktu membaca firman Tuhan itu bagus ya. Tapi kalau sampai orang-orang atau jemaat nggak bisa bedain mana yang firman, mana yang bercandaan, maka bahaya. Ngerinya di mana? Orang-orang bisa tersesat. Karena apa? Karena bercandaan. Oke, berikutnya rekan-rekan, apa yang ditulis ya oleh Tuhan Yesus? Nah, jawabannya rekan-rekan, bukan apa yang ditulis, tapi kenapa dia menulis ya. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu ya suatu latar belakang sejarah. Kota Yerusalem itu dibangun di atas kota Yerusalem. Nah apa tuh artinya? Para arkeolog ketika menemukan bahwa kota Yerusalem itu dibangun di atas kota Yerusalem lama.
Jadi dari zaman dulu udah ada kota Yerusalem, lalu ditumpuk lagi di atasnya. Ada pembangunan lagi, tumpuk lagi di atasnya. Jadi rekan-rekan, kalau Anda ke Yerusalem sekarang, ya mirip-mirip dengan Yerusalem di zaman Tuhan Yeshua. Ya, jadi yang namanya lapangan di kota Yerusalem kemungkinan besar bukan dari tanah, teman-teman. Tapi dari apa? Dari pasir ya. Karena apa? Karena dibangun di atas kota. Jadi kota Yerusalem adalah kota yang dibangun di atas kota. Jadi bawah tanah itu bukan tanah kayak di Indonesia ya. Jadi bawahnya kota Yerusalem itu bukan tanah merah ya, atau ya tanah kayak di Indonesia, lapangan gitu, enggak. Lapangannya pun itu dibangun di atas kota. Jadi teman-teman, menurut ilmu arkeologi, pada waktu Tuhan Yeshua menuliskan suatu di atas tanah, artinya bukan tanah, tapi di atas batu ya. Karena apa? Karena tanahnya yang ada di Yerusalem di zaman Tuhan Yeshua itu udah dibangun dari atas kota yang lama. Kota yang mungkin dibangun Salomo ya, dibangun oleh Daud ya. Kita kan tahu kalau Yerusalem itu dulu namanya kota Daud ya, teman-teman ya. Jadi kota Yerusalem di zamannya Tuhan Yeshua itu dari ditumpuk ya. Itu dari tumpukan kota-kota Yerusalem yang udah ada sebelumnya. Jadi pada waktu Tuhan Yeshua menulis di atas tanah, itu bukan tanah, tapi sebenarnya dia menulis di atas pasir atau debu-debu ya, yang di atas batu ya, karena dibangun di atas kota sebelumnya. Nah teman-teman, ini adalah suatu pertanda bahwa bukan apa yang ditulis, tetapi kenapa dia menulis. Anda tahu teman-teman, pada waktu Tuhan Yeshua menulis atau mengajar, nulis di atas tanah yang ada dari batu, maka teman-teman, harusnya orang-orang Farisi, para ahli Taurat harusnya tahu, harusnya teringat ya akan kejadian sebelum itu. Yaitu kejadian apa? Kejadian pada waktu Torah pertama kali diturunkan, di mana tangan Tuhan, tangan Yahweh menulis sendiri di atas blok batu ya, di atas batu ya. Itu adalah 10 perintah ya, Torah yang pertama ya, 10 hukum dasar titah daripada Bapa Yahweh. Jadi ingin mengatakan apa Tuhan Yeshua? Ingin mengatakan begini, kamu nggak usah nyobain aku tentang hukum. Karena apa? Gua adalah hukum. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ada yang bilang juga Tuhan Yeshua itu ya, Judge Dredd, tokoh komik Judge Dredd itu mengambil dari Yeshua ya. Suka ngomong apa Judge Dredd? Jadi Hakim Dredd ya, atau Judge Dredd suka ngomong apa? Nah, Tuhan Yeshua berkata, saya nggak melanggar Torah. Kenapa? Karena akulah Torah ya. Jadi Torah yang hidup itu siapa? Siapakah firman yang hidup? Siapakah Torah yang hidup? Dia adalah Tuhan Yeshua. Dan Tuhan Yeshua ingin berkata apa? Aku gak melanggar Torah ya, akulah Torah gitu ya. Nah rekan-rekan, Tuhan Yesus ingin mengingatkan apa? Kamu jangan nyobain aku soal hukum Taurat. Karena apa? Karena akulah Torah itu sendiri ya. Akulah Torah yang hidup ya. Nah teman-teman, ini bukti kalau Tuhan Yesus tidak melanggar Torah. Karena apa? Di sini Tuhan Yesus melakukan Torah. Di mana melakukannya Pak? Betul nggak kalau Taurat Musa berkata kalau wanita yang berzina itu harus dibunuh? Jawabannya teman-teman, bukan wanita yang berzina. Ya, itu narasinya para ahli Taurat. Ya, yang sebenarnya tertulis adalah apa? Pria dan wanita, siapapun yang melanggar firman Tuhan, khususnya berzina, baik perzinahan rohani maupun perzinahan jasmani, harus dirajam, harus dihukum mati. Tapi ada syaratnya. Maka Tuhan Yesus berkata, yang nggak berdosa lempar duluan. Artinya apa? Ya nggak pernah nyuri Pak dari dompet mama, bukan itu. Ya nggak pernah bohong Pak, bukan itu. Ya, Anda harus menempatkan semua dari konteksnya ya, dengan konteksnya. Konteksnya apa di sini? Wanita berzina. Nah, Torah ngomong apa soal wanita berzina? Yuk kita pindah. Ya, saya akan tampilkan di layar Anda. Ini adalah hukum tentang perzinahan ya, baik rohani maupun perzinahan jasmani. Ya, ini adalah hukum soal perzinahan. Yuk kita buka sekarang. Inilah hukumnya. Saya akan bacakan buat Anda. Yuk kita lihat sekarang apa sih kata hukum Taurat mengenai itu ya. Ulangan 17, saya akan bacakan dari ayat yang ke-6. Haruslah orang yang akan dihukum mati itu dihukum mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Dia tidak boleh dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja. Tangan para saksi itu harus ada padanya sebagai yang pertama untuk menghukum mati dia. Ayat 7. Tangan para saksi itu harus ada padanya sebagai yang pertama untuk menghukum mati dia, dan tangan seluruh umat itu sebagai yang berikutnya, sehingga engkau memusnahkan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke rekan-rekan,
Jadi di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus mengenapi Torah, bukan melanggar Torah, bukan melawan Torah. Dia mengenapi Torah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata apa? Yang nggak berdosa, dalam arti bukan fitnah, yang nggak fitnah sesuai Torah harus 2-3 orang saksi baru dihukum mati ya. Satu saksi pun nggak boleh menghukum mati, apalagi kalau nggak ada yang mau jadi saksi. Nah, kalau jadi saksi, maka apa? Saksinya itu yang harus melempar batu duluan. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menggenapi Torah sampai titik komanya. Dan meskipun dia itu Tuhan, dia Elohim, dia tahu semuanya, tapi karena dia bukan saksi, dia nggak melihat sendiri, nggak mendengar sendiri, nggak merasakan sendiri, maka Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebagai manusia yang nggak hadir sendiri, nggak melihat sendiri, nggak mendengar sendiri, maka dia pun nggak qualified sebagai saksi. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya apa? Tuhan Yesus menggenapi Torah sampai titik komanya. Jadi kisah ini mengenai wanita yang dituduh berzina, ini bukan bukti kalau Yesus itu melanggar Taurat atau bukti kalau Yesus itu melawan Torah, bukan. Justru bukti kalau dia menggenapi Torah sampai titik komanya. Benar-benar tepat. Antara kalau mau menghukum mati 2-3 orang saksi, satu pun nggak boleh, itu kata Torah. Nah di sini nggak ada saksi, dibuktikan dengan apa? Nggak ada orang yang mau melempar duluan, karena Torah berkata saksi itu yang harus melempar dulu, lalu baru para orang-orang lain ya yang melempar. Jadi yang pertama melempar harusnya 2-3 orang saksi dulu, yang pertama melempar, pertama merajam, setelah itu baru bangsa Israel semuanya merajam ya. Dengan demikian dosanya hilang ya dari bangsa Israel. Jadi rekan-rekan, ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus menggenapi Torah sampai titik komanya. Kayak lagi teman-teman, ini adalah bukti bahwa Injil dan Torah itu satu kesatuan. Jadi ini bukti bahwa Injil tidak menyempurnakan Torah, karena Injil itu adalah bagian dari Torah. Torah itu udah kasih karunia. Buktinya apa? Nggak boleh sembarangan merajam orang ya. Jadi nggak boleh sembarangan merajam orang. Jadi dalam Torah sudah ada kasih karunia, dan dalam kasih karunia ada Torah ya. Buktinya apa? Tuhan Yesus menggenapi Torah sampai titik komanya. Baik lagi sekarang. Tadi saya bilang diampuni nggak berarti wanita yang berzina ini? Diampuni nggak? Tidak. Lo kok nggak diampuni? Kan suruh pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Betul. Jangan berdosa lagi ya. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu kamu dosa loh. Nggak ada saksi aja, makanya kamu nggak bisa dihukum mati. Tapi ya udah, sekarang udah deh, kita mulai lagi dari nol. Dalam arti ya udah lu pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi ya. Karena gua tahu lu berbuat dosa, nggak ketahuan aja lo. Tapi ya udah, jangan berbuat dosa lagi. Nah itu templakan. Nah kenapa kok nggak diampuni dosanya? Karena wanita ini dari awal sampai akhir nggak minta ampun. Ada orang-orang yang kalau ketahuan dia minta ampun langsung. Makanya ada kata-kata, pergilah, dosamu sudah diampuni. Loh kok bisa? Karena apa? Karena ada penyesalan. Tapi wanita ini nggak ada penyesalan. Makanya Tuhan Yesus juga nggak mengampuni. Kenapa? Sesuai Torah. Orang nggak minta ampun kok diampuni? Ya nggak gitu caranya dong ya. Makanya buat teman-teman yang merasa jadi orang enak ya, kalau dosa tinggal minta ampun diampuni. Betul. Betul, karena Tuhan kami mampu mengampuni, dan udah tertulis jelas ya bahwa barang siapa yang bertobat, menyesali dan berbalik dari dosa-dosanya, Tuhan akan memulihkan ya. Itu banyak ayatnya. Tetapi rekan-rekan yang nggak menyesal, nggak minta ampun, yang nggak diampuni, kenapa? Lo nggak minta ampun kok. Jadi teman-teman ingat ya, Tuhan tidak mengirim orang ke neraka. Tapi jangan berhenti di situ ya. Tuhan nggak mengirim orang ke neraka, tapi orang-orang yang memberontak melawan Tuhan, otomatis tempatnya adalah kemana? Ya ke neraka. Karena apa? Bukan Tuhan yang ngirim loh, bukan Tuhan yang ngutuk, bukan Tuhan yang mengirim orang ke neraka. Tapi itu konsekuensinya. Anda punya pilihan sekarang untuk bertobat, berbalik dari dosa-dosa yang jahat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu kita minta ampun pada Tuhan Yesus HaMashiach. Kita minta ampun, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diampuni. Dan kalau kita udah baik hubungan kita dengan Tuhan, diampuni oleh Tuhan, maka otomatis tempat kita adalah ke Samaim atau ke surga ya.
Jadi rekan-rekan, Tuhan nggak ngirim orang ke neraka, enggak. Tapi otomatis orang yang memberontak melawan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara melawan Tuhan. Kita baca dulu ya. Dosa itu artinya apa? Dosa adalah suatu pemberontakan melawan Tuhan. Ya. Jadi kalau kilaf dalam arti benar-benar kilaf ya, nggak sengaja berbuat dosa, tapi nggak sengaja, ya, itu bukan dosa, itu kesalahan. Dalam kitab Yakobus pun dituliskan ya, kita harus mengakui dosa dan kesalahan kita satu sama lain. Artinya apa? Ada dua, ada dosa dan kesalahan, teman-teman ya. Tapi intinya teman-teman, di sini dikatakan sekali lagi, dibuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak membatalkan Torah, tapi Dia menggenapi Torah. Karena Torah dan Injil satu kesatuan, ya. Karena Injil itu adalah Torah, Torah adalah Injil, ya. Oleh karena itu dikatakan, aku memberi padamu perintah baru, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, ya. Dari kedua hukum itu tergantung semua hukum Taurat. Jadi artinya apa rekan-rekan? Torahnya nggak diganti, ya, tapi disimpelkan biar gampang. Ginilah, kalau kamu mengasihi Tuhan, mengasihi Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dan kamu mengasihi sama manusia, maka udah melakukan Torah, ya. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan tapi kita masih jatir sama. Jadi kalau ada, bertobat ya rekan-rekan ya, bertobat. Nah rekan-rekan, maka artinya apa? Torah dan Injil satu kesatuan, 66 kitab satu kesatuan, ya. Maka udah sempurna. Kita udah bahas kemarin ya, bahwa Torah Tuhan itu sempurna ya. Jadi nggak perlu sempurnakan lagi. Nah lucunya rekan-rekan, kitab-kitab lain, saya nggak sebut agama apa, tapi Anda boleh cek semua kitab agama lain, teman-teman ya. Semua kitab agama manusia pasti punya pelengkapnya, ya. Kitab A dilengkapi kitab B, ya. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Tapi teman-teman, yang namanya firman Tuhan, Torah dan Injil, ya, ada yang bilang, teman-teman, saya nggak tahu katanya, dikiranya perjanjian lama juga Injil. Teman-teman, secara konsep perjanjian lama dan perjanjian baru itu semuanya kabar baik, semuanya Injil. Jadi justru teman-teman kita agama lain yang lebih tepat daripada Anda, ya. Orang agama lain berkata bahwa kitab sucinya orang Kristen itu namanya Injil, ya. Itu yang dikatakan oleh pada mereka ya sebagai kitab, sang kitab ya, the Bible ya, Alkitab ya, the book ya, the Bible ya. Itu benar teman-teman. Memang perjanjian lama pun itu kabar baik, karena perjanjian lama dan perjanjian baru 66 kitab itu nggak bisa dipisahkan. Jadi bukan perjanjian baru melengkapi perjanjian lama, tidak. Tapi satu kesatuan 66 kitab digambarkan dari roti atau showbread yang ada di tabernakel ya. Jadi di tabernakel di perjanjian lama bahwa ada 6 roti ya, bukan 66 roti, tapi ada 12 roti ya, 6 dan 6 roti yang ada di tabernakel. Itu melambangkan 66, karena orang Yahudi kalau nulis 66 memang gitu, 66 dapat ya, kayak kita ya. Kayak kita kalau nulis 66 kan 66 ya, sama ya. Nah, ada 6 kitab ya yang jadi makanan kita. Jadi roti showbread yang ada di tabernakel, 12 roti itu disusunnya 66 rekan-rekan. Itu melambangkan 66 kitab yang kita orang-orang Nasrani percayai sebagai firman Tuhan, ya. Karena memang 66 ditulisnya 66 kayak kita sekarang ya. Tapi mereka menyusunnya 6 roti dan 6 roti ya, melambangkan 66 kitab. Jadi satu kesatuan 66 kitab. Satu kesatuan 66 kitab itu. Jadi perjanjian baru itu bukannya menyempurnakan perjanjian lama. Karena Torah sudah sempurna rekan-rekan ya. Itu satu kesatuan 66 kitab, kabar baik atau Injil itu satu kesatuan. Nah rekan-rekan, justru kalau ada kitab yang katanya orang-orang ada yang berkata kitab dia itu menyempurnakan Torah dan Injil, ya kalau betul menyempurnakan berarti kitab itu nggak perlu disempurnakan dong. Buktinya kitab itu juga perlu disempurnakan kok. Yang ngakunya kitab yang menyempurnakan Torah dan Injil, ternyata ada satu kitab lagi yang menyempurnakan kitab itu. Nah rekan-rekan, kalau ada orang yang bilang gua mau menyempurnakan kerjanya Presiden Jokowi, ya nggak benar. Tapi ternyata dia juga butuh sempurnakan juga, berarti nggak sempurna dong, ya. Kayak apa kualitasnya yang mau menyempurnakan kalau dia sendiri butuh disempurnakan? Yang nggak ada kualitasnya rekan-rekan. Dan saya nggak nyebutin agama atau kitab apa, tapi saya cuma mengatakan bahwa di agama saya, di iman saya, tolong jangan diganggu. Di iman saya dituliskan bahwa Torah sempurna, ada ayatnya. Torah udah sempurna ya, jadi nggak perlu disempurnakan lagi karena udah sempurna. Jadi di sini saya
kembali menegaskan, kita hari ini membahas apa? Membahas bahwa Yeshua benar, dia konsekuen ya, nggak bertentangan. Yeshua melakukan Torah, dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dan betul dia genapi sampai titik komanya. Karena betul tidak ada dari Torah manapun yang dia langgar ya. Jadi kisah ini Yeshua dan orang yang kedapatan berzina justru bukti kalau Yeshua menggenapi Torah sampai titik komanya ya, dan dia tidak membatalkan Torah. Nah rekan-rekan, hari ini karena dia sudah menggenapi Torah, artinya apa? Dia udah tahu gimana caranya menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda mau benar di hadapan Tuhan, maka hari ini saya ingin berkata pada Anda, maka jadilah muridnya Yeshua. Lakukan apa yang dia lakukan ya, kerjakan apa yang dia kerjakan, percayai apa yang dia percayai. Percaya bahwa Bapa Sorgawi kita bernama Yahweh ya, karena di Injil pun dituliskan, aku telah memberitakan namamu kepada mereka. Jadi kalau ada yang berkata, wah nggak penting Pak nama Bapa Sorgawi itu Pak, kalau nggak penting, Tuhan Yeshua nggak ada di Injil mengatakan seperti itu. Tapi faktanya di Injil Yeshua berkata apa? Aku telah memberitakan namamu kepada mereka. Berarti nama Tuhan yang betul itu penting buat Yeshua. Maka harusnya penting juga buat Anda. Karena apa? Anda dan saya diselamatkan karena nama. Makanya nama nggak boleh salah ya. Namanya adalah Yeshua. Nama Bapa Sorgawi adalah Yahweh, Yod He Waw He. Kalau ada yang bilang, wah mohon maaf Pak, bangsa Israel aja nggak menyembah Yahweh Pak, ya udah saya maafin deh, ya udah saya maafin ya. Karena guru-guru saya pun juga orang-orang Ibrani yang bermesias ya teman-teman ya. Jadi para Messianic Jews itu adalah guru-guru kami ya. Dan mereka yakin banget kalau yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakov, semua nabi-nabi sampai dengan hari ini, orang Yahudi pun yang tulen menyembah Yahweh atau tetragramaton lah. Ada yang bilang, Pak bukan Yahweh Pak, terserah lu lah manggilnya apa, nyebutnya apa ya. Tapi ada nama yang orang-orang Ibrani nggak berani nyebut sampai sekarang, itu adalah tetragramaton ya, Yod He Waw He. Bacanya apa? Kalau saya sih terserah sama mereka, dan mereka menyebutnya Yahweh. Dalam kesempatan saya akan masukin juga videonya ya. Orang-orang Ibrani, orang-orang Israel ya, para rabi juga menyebutnya Yahweh ya. Karena itu saya ngikutin mereka aja, daripada gue ngikutin orang-orang yang menyebut nama Tuhan kita dengan nama dewa lain dari agama lain ya, gue nggak mau. Kalau saya menyebutnya dengan nama yang disembah oleh orang-orang Israel sampai hari ini. Oke rekan-rekan, kita semua terbuka kok. Anda boleh bikin konten, boleh bikin sanggahan di Facebook Anda, di YouTube Anda. Jangan ributin konten gua, jangan ribut di wall gua. Tapi kalau Anda nggak setuju, silakan pakai wall Anda sendiri. Kita bersosmed ada caranya ya, berinstagram, berfacebook, berYouTube ada caranya ya. Hormatilah caranya, kita mainkan sesuai dengan cara aja ya. Dan kalau Anda nggak setuju, jangan ribut di konten gua, channel gua, tapi ributlah di konten Anda ya. Kirimin aja saya linknya, kalau saya ada waktu saya akan tonton ya. Ya udah, intinya rekan-rekan, semoga hari ini memberkati Anda, bahwa saya mengatakan bahwa Yeshua itu konsisten ya, nggak menyelam-menyelam dan nggak kontradiksi. Orang yang bilang kontradiksi itu karena nggak paham. Kayak lagi saya katakan, ternyata Yeshua tidak membatalkan Taurat, tapi justru mengikuti hukum Taurat sampai titik komanya. Dengan cara apa? Tidak menghukum wanita yang katanya ketahuan berzina, tapi nggak ada saksinya rekan-rekan ya. Jadi kalau ada yang bilang, ya mesti ngapain dong, situ aja enggak, tapi nggak ada saksi, berarti siapa yang berdosa? Ya yang nuduh yang berdosa ya. Karena harus ada 2-3 orang saksi kalau mau bunuh orang. Karena nggak ada satu pun nggak ada ya, satu pun nggak boleh. Kalau satu nggak boleh lo bunuh orang, tapi 2-3 orang baru boleh ada hukuman mati ya. Kalau ternyata nggak ada saksi, ya betul toh nggak boleh dihukum. Nah itulah makanya saya berkata bahwa Tuhan Yeshua tidak melanggar Torah, justru mengikuti Torah sampai titik komanya dia taati benar-benar ya. Oke rekan-rekan, intinya yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Mashiach memberkati kita. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.